Manga One Piece chapter 998 dimulai dengan ekspresi keterkejutan dari anak buah Kaido yang tidak menyangka bahwa pemimpin mereka mampu menerbangkan sebuah pulau dari cakupan bumi, yang artinya bahwa tidak semua anggota dari bajak laut binatang buas mengetahui tentang kekuatan sejati dari Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Dengan kata lain, hanya petinggi-petinggi elit saja yang mengetahui tentang kekuatan overpower dari Kaido tersebut. Dan di balik rasa keterkejutan mereka juga bertanya-tanya tentang kehadiran Marco di Onigashima. Marco yang berada di tempat kejadian perkara dengan sigap menyelimuti Chopper dengan api birunya, hingga membuat Chopper berteriak histeris karena ketakutan. Lantaran menurutnya, ia akan menjadi rusa panggang. Zoro dan Brook yang melihat kejadian tersebut di depan matanya, tak tinggal diam dengan ulah Marco, yang mana mereka berdua mencoba untuk menyerangnya. Akan tetapi, Marco berhasil menghindar. Reaksi mereka berdua tersebut adalah hal yang normal, karena Zoro dan Brook belum mengetahui keistimewaan api biru Marco yang begitu spesial. Chopper yang merasa aneh dengan api biru yang berada di tubuhnya, langsung terdiam sejenak seraya mengatakan bahwa api biru Marco tidak membuatnya terluka dan kesakitan. Lalu ia mengatakan bahwa suhu apinya pas untuk menghentikan penyebaran virus. Berdasarkan ucapan Chopper tersebut dapat diasumsikan bahwa walaupun api biru Marco tidak memiliki sifat untuk membakar, namun apinya tetap mempunyai sifat dari sebuah api pada umumnya, yaitu suhu panas yang mungkin dapat dikontrol oleh sang empunya kekuatan. Marco yang melihat masih banyak yang terinfeksi oleh iblis es, langsung berinisiatif untuk menyebarkan seluruh api birunya ke seluruh ruangan pesta perjamuan. Sebagai langkah awal dalam pertolongan pertama demi untuk menanggulangi penyebaran virus yang semakin merajalela. Menurutku, api biru Marco tidak dapat menyembuhkan virus iblis es, karena upaya yang dilakukan oleh Marco hanyalah untuk menjaga suhu tubuh agar tetap dalam kondisi hangat, sehingga penyebaran virus tidak bertambah banyak, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dr. Chopper pada chapter 997. Terlebih lagi, meskipun Marco telah berhasil mengurangi dan menghentikan penyebaran virus untuk sementara waktu, Dr. Chopper tetap berusaha untuk memperbanyak vaksin dari iblis es. Itu pun dengan dibantu oleh Dr. Miyagi dan Tristan, karena Chopper tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi oleh iblis es adalah dengan membuat obat penawarnya. Marco, yang sudah mengetahui situasi dan kondisi kekacauan yang berada di lantai pesta perjamuan, ingin segera membawa Zoro dan yang lainnya ke atas atap Onigashima. Tetapi, Brook mengatakan bahwa kita harus melindungi Chopper yang lagi sibuk menduplikasi antivirus, sebab sungguh sangat riskan meninggalkan seorang Chopper tanpa adanya pengawal yang menjaganya. Mendengar hal tersebut, para Yakuza yang dipimpin oleh kakek Hyogoro langsung menawarkan diri untuk menjaga Dr. Chopper dari segala mara bahaya yang mengancamnya. Apu, yang sebelumnya ditebas oleh Zoro dengan salah satu jurus andalannya, masih bisa berdiri dalam keadaan bersimbah darah. Bahkan ia masih mampu meloncat ke arah Chopper untuk merebut kembali vaksin tersebut. Namun sebelum ia menangkap Chopper, DS Drake sudah terlebih dahulu mengantisipasinya dengan menerkam Apu di udara. Lalu, ia pun juga memutuskan untuk membantu para Yakuza dalam melindungi Dr. Chopper. Sebab ia tahu di tempat tersebut masih ada Queen, yang merupakan musuh yang lebih berbahaya ketimbang Apo. Karena bisa jadi Queen akan turun tangan langsung untuk mengambil kembali vaksin tersebut dari tangan Chopper. Jika itu terjadi, maka akan terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara keduanya. Menarik untuk ditunggu. Sementara itu, di lantai 4, Jinbei berusaha untuk melindungi Luffy dari serangan anak buah Kaido sambil mengatakan, kemungkinan Sanji menemukan musuh yang tangguh di lantai 3, dan ia sekarang lagi menghadapinya. Menanggapi ucapan Jinbei tersebut, Luffy dengan polosnya mengatakan bahwa ia harus mengasah lagi kemampuan Haki Ken Busokunya. Pertanyaannya, apakah Haki Ken Bun Sanji lebih hebat dari Haki Ken Bun milik Luffy? Jawabannya ya, jika itu berkaitan tentang jeritan dan tangisan dari seorang wanita, maka Haki Ken Bun milik Sanji lebih kuat radarnya daripada Luffy. Tapi, jika itu berkaitan tentang sesuatu bahaya yang akan terjadi, maka Haki Ken Bun milik Luffy jauh lebih unggul ketimbang Sanji. Namun sebenarnya, ucapan Luffy tersebut hanyalah merupakan reaksinya atas dugaan baik Jinbei tentang menghilangnya Sanji di lantai 3. Dan reaksi tersebut merupakan hal yang positif bagi Luffy,
agar membuatnya tidak merasa puas dengan kenbun hakinya yang sekarang. Dengan kata lain, Luffy harus terus meningkatkan hakinya, terutama haki kenbun Shokunya, sebagai bekal persiapan untuk melawan Yonko Kaido. Setelah menyuruh Luffy untuk pergi melanjutkan perjalanan, Jinbei berhadapan dengan Wushu dalam wujud Sabertooth-nya. Dan yang menarik dari percakapan mereka berdua adalah bahwa Wushu pernah mengenal Jinbei, tepatnya ketika ia masih bergabung dalam organisasi Shichibukai. Jinbei yang penasaran dengan Wushu ingin melihat wajah aslinya, tetapi Wushu menolaknya. Yang dapat diartikan, penolakannya tersebut merupakan sebuah petunjuk bahwa Jinbei juga mengenal Wushu, yang mungkin pada saat itu ia belum bergabung di bawah bendera bajak laut Kaido. Panel berpindah yang dimana memperlihatkan adu kuat dan kejantanan antara robot Franky versus dinosaurus Triceratops yang diklaim oleh Sasaki sebagai makhluk hidup terkuat yang tercatat dalam sejarah dunia. Bisa dikatakan pertarungan mereka berdua akan berfokus pada serangan dan pertahanan siapa yang lebih kuat. Sedangkan di lantai 3, Sanji berusaha untuk melarikan diri dari kejaran para siluman buah iblis Zoan Smile. Tapi apa daya, ia malah jatuh. Bahkan saking banyaknya wanita yang mengejarnya, ia malahan menganggap tempat tersebut adalah surga. Sebab, seperti yang kita ketahui, bahwa selama 2 tahun di Pulau Neraka, ia dikejar-kejar oleh wanita jadi-jadian. Dan saya berharap semoga saja Robin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Sanji dari serangan Black Maria. Di tempat lain, meskipun Yamato gagal untuk membawa kabur Momo dan Shinobu dari Pulau Onigashima, ia memilih opsi yang lain, yaitu bersembunyi di gudang raksasa. Dan di dalam gudang raksasa tersebut terdapat patung naga yang pada 4 tahun yang lalu dihancurkan oleh temannya sendiri yang bernama Porgas the Ace. Dan ia datang ke Onigashima untuk membunuh Kaido. Pertanyaannya, atas dasar alasan apa Ace ingin membunuh Kaido? Kemungkinan besar yang melatar belakangi tujuan Ace adalah disebabkan curhatan dari Yamato tentang penderitaannya sebagai seorang anak yang disiksa dan dikekang oleh ayahnya sendiri, yaitu Kaido. Namun pada saat itu Kaido mungkin tidak ada di tempat, sehingga membuat nyawa Ace terselamatkan. Maka dari itu, ia melampiaskannya pada patung naga yang berada di depan Pulau Onigashima, sebagai pertanda kepada Kaido bahwa ia akan datang kembali ke negeri Wano untuk mencabut nyawanya, sekaligus ingin memenuhi janjinya kepada Otama untuk membawanya berlayar ke lautan. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.